Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bersemangat, dan dimudahkan dalam pembelajaran pada kesempatan hari ini. Pada hari ini kita akan lanjutkan lagi tentang pembelajaran kita, membahas tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Nah, pada kesempatan yang terdahulu, kita telah mempelajari tentang tata pelaksanaan pengelolaan B3, namun batas pada pengemasan. Pada saat ini, kita akan membahas lagi konten atau pembelajaran dari pasal 16 sampai 20, masih masuk dalam pengemasan bagaimana. Dan kemarin kita terhenti di pembahasan bagaimana bila kemasan B3 itu rusak. Nah, di sini disebutkan bila kerusakan pada simbol, maka di sini dalam hal simbol dan label mengalami kerusakan, maka wajib diberikan simbol dan label baru. Jadi ketika kalian melihat suatu B3, bahan berbahaya dan beracun, bahan berbahaya dan beracun, di sini ingat ya, bahan, bukan limbah. Jadi kalau bahan dia masih bagus, B3 itu masih bagus. Kalau LB3 itu dia sudah menjadi limbah. Nah, kalau dia masih di dalam laboratorium, lalu kalian melihat suatu kemasan yang mana simbol dan labelnya itu mengalami kerusakan, maka segera untuk memberikan simbol dan label yang baru. Nah, di sini disebutkan lagi siapa sih yang bertanggung jawab memberikan simbol dan label yang dimaksud pada yang di atas ini. Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah produksi. Jadi si produksi itu bertanggung jawabnya ada pada produsen atau penghasilnya. Yang kedua, pengangkut. Nah, kalau produksi ya bertanggung jawab ketika dia memproduksinya. Yang kedua adalah pengangkut, bertanggung jawab pada saat kegiatan pengangkutan. Ketika pengangkutan terjadi kerusakan label atau simbol, maka si pengangkut bertanggung jawab untuk menggantinya. Dan yang terakhir adalah penyimpan, itu bertanggung jawab juga untuk proses penyimpanannya, kegiatan penyimpanannya ketika ada simbol atau label yang mengalami kerusakan. Lalu bagaimana bila suatu kemasan tidak memiliki simbol dan label, maka juga wajib si penyimpan itu memberikan simbol dan labelnya. Dan selanjutnya adalah kerusakan pada simbol juga. Di sini juga bagaimana tata caranya. Nah, tata cara pemberian simbol dan label ditetapkan dengan keputusan kepala instansi yang bertanggung jawab. Ini juga. Nanti juga kita akan mempelajari bagaimana sih cara pembuatan tata cara simbol dan label B3 di peraturan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang tempat penyimpanan B3. Nah, setiap penyimpanan B3 wajib diberikan simbol dan label. Tempat penyimpanan pun juga wajib diberikan simbol dan label. Tidak hanya kemasan, tapi penyimpanan juga wajib diberikan simbol dan label. Tempat penyimpanan B3, sebagaimana maksud yang di atas ini, wajib memenuhi persyaratan untuk yang pertama, lokasi, lalu konstruksi bangunan. Nah, wajib memenuhi persyaratan, karena kenapa? Ya namanya B3 itu bahan berbahaya dan beracun, bisa jadi tertumpah, karena ya lingkungan hidup, atau bisa jadi tempatnya panas, sedangkan bahan B3-nya ini eksplosif, sehingga ya bisa meledak. Jadi ya harus memenuhi persyaratan lokasi dan konstruksi bangunannya untuk penyimpanan B3. Kriteria persyaratan tempat penyimpanan B3 sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala instansi yang bertanggung jawab. Nah, ini dijelaskan juga bahwa ya tempat penyimpanan itu ya diserahkan kepada
kepala instansi yang bertanggung jawab. Tadi pengemasannya sudah, lalu bila kerusakannya juga sudah, bila tempat penyimpanannya juga sudah dijelaskan. Yang sekarang adalah bagaimana bila B3-nya tersebut kadaluarsa, bahan berbahaya beracunnya kadaluarsa. Ketika kadaluarsa, dia berubah menjadi LB3, limbah bahan berbahaya dan beracun. B3 yang kadaluarsa atau tidak memenuhi spesifikasi dan atau bekas kemasan juga termasuk B3 ya, bekas kemasan B3 juga akan masuk menjadi LB3, maaf ya. Bekas kemasan B3 juga termasuk LB3. Wajib dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Nanti kita akan membahas khusus juga untuk undang-undang tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di PP lainnya. Kita selesaikan dulu di PP ini dulu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang Komisi B3. Apa sih tanggung jawab Komisi B3? Kita akan bahas di video berikutnya. Di video ini hanya khusus untuk membahas tentang bagaimana penyimpanannya, lalu kerusakannya, dan tentang terakhir tadi adalah bagaimana kadaluarsanya. Demikian untuk video singkat ini. Bila ada pertanyaan, silakan komen di komentar video ini. Bila saya mampu menjawab, saya akan bantu menjawab. Namun bila jawabannya agak sedikit panjang, akan saya buatkan video khusus untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.